antara ayah dan bundanya. Artinya tidak ada misalnya saling perebutan hak asuh, kemudian saling menghujat, saling menjelek-jelekan, saling menyerang dan sebagainya. Jadi tetap walaupun terpaksa harus berpisah, tapi dua-duanya tetap hadir di hati anak dalam nuansa yang sangat indah. Mama Giselnya sebagai tersangka, mungkin yang kasih tahu lihat dari sisi psikologi pendidik sekarang ini seperti apa sih? Ya, menurut saya memang kepada setiap anak selalu diberikan lingkungan yang kondusif, lingkungan yang penuh rasa aman, tenang, nyaman, dalam suasana harmonis, bebas dari konflik, bebas dari kekerasan, termasuk kekerasan psikologis dengan menyudutkan anak, ikut menghujat ya, dan sebagainya. Itu yang paling penting. Hanya dalam situasi kondusif tadi, setiap anak dapat tumbuh dan berkembang lebih optimal menjadi anak-anak yang lebih sehat dan kelak juga akan banyak menghasilkan prestasi begitu. Betul. Mungkin nggak sih setelah kejadian ini efek yang diterima Yongki sendiri ya pasti kan jejak digital itu kan nggak akan hilang kan? Iya. Dia pasti akan tahu nanti track record keluarganya seperti apa. Mungkin efek yang dia terima. Iya, sejauh semua dapat diselesaikan dengan cara yang damai, dengan tetap memberikan kepercayaan pada anak, ya, bahwa mungkin dengan cara-cara yang tepat, dengan cara-cara komunikasi dua arah, berdiskusi dari hati ke hati, bahwa setiap orang tua juga bisa melakukan kesalahan, dan mungkin juga orang tua berani meminta maaf kepada anak, ya, dengan selalu juga mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Ya, saya kira semua bisa diatasi dengan cara yang baik. Yang paling penting tidak ada konflik antara ayah dan bundanya. Artinya tidak ada misalnya saling perebutan hak asuh, kemudian saling menghujat, saling menjelek-jelekan, saling menyerang dan sebagainya. Jadi tetap walaupun terpaksa harus berpisah, tapi dua-duanya tetap hadir di hati anak dalam nuansa yang sangat indah dan mesra. Memberi pengertiannya mungkin seperti apa sih pas itu ke anak sendiri? Iya, saya sepintas melihat videonya. Anak ini cukup cerdas, ya, cukup kreatif, cukup spontan, sehingga tentu juga saya harapkan mudah sekali berkomunikasi. Jadi dengan komunikasi yang sangat efektif, berbicara dari hati ke hati, tidak terlalu memaksakan suatu kehendak, ya, saya kira akan juga mendapatkan pengertian yang lebih bersih, bahwa itu tadi, seorang bisa melakukan kesalahan, bahwa orang ini artinya yang melakukan kesalahan ini berani meminta maaf, kemudian ya mungkin saling memberikan penguatan lah. Mungkin suatu saat anak juga bisa melakukan kesalahan, itu orang tua juga tidak misalnya menyudutkan atau langsung menutup pintu hatinya. Ya, dengan cara demikian mudah-mudahan baik anak, ayah maupun ibu bisa bersinergi untuk membangun ketahanan mental dari sang anak. Berarti bisa dibilang tidak ada salahnya orang tua meminta maaf kepada anaknya gitu ya? Iya, saya selalu meyakinkan itu, bahwa orang tua bisa saja berbuat salah. Orang tua juga bukan seorang yang sempurna, sehingga kalau toh harus meminta maaf atas kesalahannya, saya kira justru akan menimbulkan pandangan atau citra positif orang tua ini di mata sang anak, begitu. Ini ada kemungkinan buat dari sisi anaknya sendiri trauma nggak sih akan apa kejadian di keluarga ini sendiri? Iya, bisa saja ya, kalau anak seusia 5 tahun melihat dampaknya, misalnya kalau anak aktif di media sosial ya. Jadi memang untuk melindungi anak sebaiknya saat ini tidak dulu bisa dengan mudah mengkonsumsi berita-berita dari media sosial. Jadi mungkin pada saat masih bersama dengan sang bunda, ya sering berdialog, mendongeng, kemudian ya menciptakan suasana gembira. Artinya masa lalu sudah ditinggalkan, ini kan mungkin sudah 3 tahun yang lalu kalau tidak salah peristiwanya ya.
Jadi sekarang menatap masa depan dengan kekuatan baru, semangat baru, dan ya keakraban dan kemesraan yang baru juga. Mungkin Begitu. bisa dibilang untuk saat ini dijauhkan dulu dari media sosial. Iya, sebaiknya demikian karena takutnya mendengar berita-berita ini ya pada anak usia 5 tahun mungkin belum terlalu memahami situasinya, tapi adanya hujatan mungkin dari pihak yang lain ya, ini juga sangat tidak baik untuk kondisi kejiwaan anak saat ini. Bisa dibilang nantinya ketika anaknya sudah besar dan tahu peristiwa ini ada efek bullying sendiri nggak sih dari lingkungannya? Iya, bisa saja demikian. Makanya kami juga selalu menganjurkan ya supaya masalah anak dipisahkan dari orang tua. Anak ini bisa orang tuanya melakukan kesalahan, ya melakukan suatu kejahatan atau apapun juga yang lain ya. Misalnya apa teroris, apa pencuri atau apa ya. Nah, mohon ini anak tidak digeneralisasi seolah ini wah dikait-kaitkan dengan hal yang negatif yang menyangkut orang tuanya. Jadi anak tetap bersih, anak tetap punya hak untuk tumbuh dan berkembang lebih sehat. Jadi mohon semua pihak bisa melihat hal ini dengan cara yang lebih bijak. Efek terberatnya sendiri yang bisa didapatkan bukti ini seperti apa sih? Kalau bisa ketika nanti dia besar dia bisa membenci ibunya atau seperti apa? Iya, kalau hal ini dilakukan dengan cara yang baik, dengan cara dialog, dengan cara berbicara dari hati ke hati, maka ya diharapkan anak bisa justru mengambil hal yang positifnya. Hal positifnya harus lebih berhati-hati, hal positifnya dia tidak akan melakukan hal yang sama dan sebagainya. Jadi akan banyak diambil positifnya untuk menjadi bahan pembelajaran yang berharga. Bahwa kalau sampai melakukan ya dampaknya seperti ini dan seterusnya. Jadi ini semua hanya bisa tercapai kalau ada komunikasi yang sangat efektif antara orang tua dengan sang putri. Ketika ini kan prosesnya masih berjalan di situ. Ketika nantinya mama Giselnya harus terpaksa di dalam sosial itu, hal yang harus disampaikan ke anak itu ya artinya juga untuk melindungi ini mungkin ya ada suatu tugas lah. Ya tugasnya adalah menjalani suatu pemidanaan lah maksudnya begitu. Tapi ada suatu tugas yang membuat ya mama mungkin tidak bisa berada bersama dengan sang anak. Nah sementara ini mohon dengan kerjasama yang baik tanpa terkesan ada perebutan hak asuh, maka sebaiknya memang ikut dengan ayahnya. Sudah mulai dikondisikan demikian. Sehingga pada saat misalnya nanti betul-betul terpaksa harus menjalani suatu pemidanaan di suatu lembaga pemasyarakatan, maka anak tetap sudah terkondisi, terbiasa juga sementara ini terbiasa dengan sang ayah.